Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mbak. oke baik. Saya pikir suaranya nggak keluar karena nggak ada yang jawab. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat harapan kita. Jadi mohon maaf, eh, sudah 2 pekan kita tidak bertemu karena adanya kegiatan saya di luar yang agak padat pas jadwalnya bersamaan di hari Rabu. Jadi ternyata harus diselesaikan dulu kelas online-nya baru bisa tatap muka. Nah, kemarin hari Kamis saya coba masuk jam 11 di kelas yang lain, ternyata nggak bisa absensi manualnya, artinya absensi tatap mukanya, karena masih muncul dia kelas online-nya. Makanya semalam saya eh, sampaikan kan gitu ke grup, rencana kita semalam kan gitu, tapi tiba-tiba sore harinya saya harus berangkat ke Sibolga di hari Kamisnya, ya kan baru tadi pagi lah nyampe. Makanya tadi istirahat sebentar, jam berapa tadi, jam 11 kurang lebih kan baru saya kirim untuk link perkuliahan hari ini. Jadi untuk kelas yang sudah 2 pekan kita tertinggal, nanti kita coba sesuaikan gantinya di hari kapan, tapi kita lihat dulu nanti di hari Rabu, apakah bisa kita absen manual apa tidak. Nanti setelah itu baru kita bahas bagaimana eh, apa namanya kelas ganti 2 pertemuan lagi. Dan memang ketepatan di hari Rabu jadwalnya bentrok, ada 2 kegiatan. Ini yang saya masih bingung. Ya kan, ada 2 kegiatan saya di hari Rabu sama Kamis. Nanti coba saya aturlah bagaimana kalau memang nggak bisa, nanti akan coba saya konsultasikan dengan biro terkait, apakah nantinya bisa digeser ataupun diganti hari Senin, ya kan, atau Selasa, atau di Jumat. Karena Rabu Kamis agak padat untuk saat ini. Kan itu. Tapi ya coba nanti kita lihat nanti di minggu depan. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai aspek hukum bisnis sesuai dengan apa kita eh, apa namanya sesuai dengan RPS-nya yang pertemuan hari ini adalah aspek hukum bisnis dalam perjanjian penjual beli dan sewa menyewa. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa hukum merupakan sistem di mana seluruh aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berada di wilayah negara tertentu, khususnya di wilayah NKRI,
maka segala suatu tindakannya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada, ya kan? Nah, jadi kita tidak bisa melakukan satu aktivitas atau kegiatan yang berdasarkan keinginan kita, meskipun itu ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang lainnya. Nah, seperti hal yang kita sudah pernah pahami bersama, baik saudara sudah belajar di semester 1 tentang pengantar ilmu hukum. Nah, ada bermacam norma-norma yang ada ataupun berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Ada norma agama, ya kan? Nah, kalau dalam Undang-Undang Dasar, norma agama itu ada masuk apa enggak? Norma agama, kemudian ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, kan itu. Nah, ini berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Kaitannya dengan aspek hukum dalam bisnis ataupun dalam ekonomi adalah menunjukkan bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, hukum selalu tampil ataupun hukum merupakan bagian yang sangat terpenting dalam perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Makanya kita selalu berpedoman kepada norma-norma yang ada. Nah, norma agama, ya kan, di dalam Pancasila sudah jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana di dalam berbangsa dan bernegara atau aktivitas sehari-hari, kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya, kan gitu. Dialah yang menciptakan, dialah yang memiliki. Nah, apakah norma agama ini ketika seseorang tidak melakukannya, tidak melaksanakannya, apa dampak yang bisa ditimbulkannya ataupun dirasakannya secara langsung? Nah, misalnya, apakah ketika kita tidak melaksanakan ibadah yang diperintahkannya, apakah Tuhan langsung menghukum kita? Ibaratkan seperti sekolah dulu nggak mengerjakan tugas, berdiri, kan gitu. Nah, langsung kita dapat rasakan ketika kita tidak mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Nah, namun dalam norma agama apakah berlaku demikian? Nah, ternyata tidak, kan gitu. Ketika kita tidak melakukan sesuatu perintah agama, kita tidak merasakan secara langsung hukuman daripada kesalahan yang kita buat. Nah, sehingga di dalam kehidupan ketika seseorang itu melakukan kesalahan tidak mendapatkan
sanksi yang membuatnya atau memberikan efek jera kepada si pelanggar ataupun pelaku tadi, maka kehidupan berbangsa dan bernegara ini pasti tidak akan aman, tentram. Ini itu. Nah, makanya di dalam setiap kegiatan itu perlu adanya norma hukum, ya kan? Di mana norma hukum itu sanksinya dapat dirasakan secara langsung oleh eh, si pelakunya ataupun si pelanggarnya. Nah, maka di dalam bisnis juga demikian. Aspek hukum dalam bisnis merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan dengan produksi jasa pertukaran barang dengan uang. Setiap kegiatan dalam melakukan suatu usaha maupun bisnis perlu adanya hukum untuk melindungi dan juga menegakkan keadilan. Sama pada bidang lain pun kehadiran hukum memang sangat diperlukan. Nah, jangankan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ternyata di dalam kehidupan berbisnis berdagang, hukum juga ikut, ya kan, berpartisipasi di dalam memberikan perlindungan kepada para subjek hukum agar apa yang dia lakukan dapat memberikan rasa aman setiap aktivitas yang dikerjakannya di dalam bisnis ataupun ekonomi. Hukum yang punya sifat mengikat tersebut dapat membuat siapapun mempunyai rasa tanggung jawab dan takut akan melakukan tindakan melanggar hukum. Tanpa adanya hukum, maka segalanya akan dan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Nah, di sini tadi katanya kehadiran hukum memang sangat diperlukan gitu karena dia sifatnya mengikat. Nah, siapa saja yang melakukan satu tindakan pasti akan ada konsekuensinya. Siapa pelaku-pelakunya itu? Siapa pelaksananya? Yaitu subjek hukum. Apa itu subjek hukum? Ada yang bisa memberikan pendapatnya, apakah itu subjek hukum? Silakan, apakah ada yang bisa memberikan pendapat? Apa itu subjek hukum? Pemegang hak dan kewajiban, Pak. Iya, mendukung hak dan kewajiban. Artinya, subjek hukum dalam melakukan sesuatu menimbulkan dua peristiwanya, yaitu ada hak dan kewajiban. Nah, ketika dia melakukan satu tindakan ataupun perbuatan hukum namanya, maka si subjek hukum ini harus tunduk, harus mematuhi, harus melaksanakan dua apa namanya tanggung jawab ini, gitu deh, hak dan kewajibannya. Nah, apabila dia tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya,
maka akan ada satu sanksi yang diberikan kepadanya. Nah, jadi fungsinya hukum tersebut di dalam bisnis ataupun ekonomi untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban dari setiap subjek hukum itu dipenuhi oleh masing-masing pihak. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, aspek hukum di dalam bisnis ini bisa terjadi di dalam jual beli atau di dalam suatu perikatan ataupun perjanjian. Nah, jadi terjadi di dalam satu perjanjian, ya kan? Setiap orang pasti pernah melakukan perjanjian. Nah, apa itu? Ya kan janji, kan katanya dari kata janji. Berarti sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, di dalam pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, rumusan tersebut sebenarnya tidak belum sempurna karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakan kata perbuatan. Tercakup juga perbuatan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Nah, di mana perbuatan itu harus diartikan sebagai perbuatan hukum dan menambahkannya perbuatan atau saling mengikatkan diri. Nah, sehingga perumusan menjadi suatu perbuatan hukum yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, Wiryono Projodikiro mengatakan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu. Nah, jadi mengikatkan diri, ya kan, satu pihak, ya kan, dalam suatu ikatan janji. Jadi dia mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, di mana pihak lainnya berhak nantinya menuntut pelaksanaan janji itu. Nah, berdasarkan pendapat Wiryono Projodikoro, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih orang. Kedua, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang konkret dalam hubungan tersebut. Nah, ini tadi yang seperti yang dikatakan oleh temannya. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, ya kan?
Jadi setiap perjanjian yang dilakukan oleh satu orang atau lebih akan menimbulkan hak dan kewajiban yang konkret dari hubungan tersebut. Nah, di dalam perjanjian banyak jenis-jenis yang bisa dilakukan, seperti ada sewa menyewa, jual beli, maupun sewa beli, yang merupakan bagian yang memegang peran penting yang sangat besar dalam lalu lintas, bisnis ataupun perdagangan. Nah, di mana ya perjanjian baik di dalam jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya lahir karena adanya suatu hal yang diperjanjikan antara kedua pihak yang membuatnya, kemudian menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum tersebutlah membawa akibat kepada masing-masing pihak yang bertugas untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Jika tidak dilaksanakan, akan dipertanggungjawabkan menurut hukum. Nah, oleh karenanya, setiap aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan bisnis ataupun ekonomi yang dilakukan oleh seorang dengan orang lain ataupun seorang dengan badan hukum ataupun badan hukum dengan badan hukum, maka dia harus memahami dulu apa saja aspek-aspek asas-asas yang berlaku di dalam suatu perjanjian tersebut, sehingga ketika dalam melakukan perikatan tersebut, karena jelas tadi dikatakan pasal 13 adalah tindakan di mana seseorang mengikatkan diri. Artinya ketika bahasa mengikatkan diri, dia tidak akan bisa lagi bergerak, ya kan? Coba orang yang diikat itu bisa nggak bergerak? Nah, tidak bisa, kan gitu dia. Jadi sama halnya juga dengan satu perikatan ataupun perjanjian. Ketika kita sudah mengatakan iya, maka sudah berlaku asas 13 tadi. Nah, jadi ketika saudara ingin melakukan suatu perjanjian, maka harus dipahami dulu beberapa asas-asas hukum ya, supaya nantinya ketika melakukan perjanjian, baik tadi jual beli, sewa menyewa ataupun sewa beli, kita tidak melanggar atau berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Apa saja asas-asas tersebut ketika dalam melakukan perjanjian? Yang pertama adalah asas kebebasan mengadakan perjanjian. Nah, ini sebagai asas kebebasan berkontrak. Apa itu asas kebebasan berkontrak? Yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, jika mematuhi menentukan isi perjanjian, persyaratan, dan pelaksanaan. 4. Bebas menentukan bentuk perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Nah, namun di dalam pasal syarat sah perjanjian 1320, walaupun ada bunyi tadi bebas berkontrak, tetapi tidak bisa
menyampingkan daripada pasal 1320 ayat 4 khususnya. Nah, di mana kebebasan kontrak dibatasi dalam membuat suatu perjanjian, maka perjanjian itu tidak perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan dan harus mengandung asas itikat baik serta tidak boleh merugikan pihak lain. Jadi asas kebebasan berkontrak ini merupakan asas yang paling penting dalam membuat satu perjanjian. Baik tadi jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Karena asas ini tanpa adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Nah, kemudian asas kebebasan berkontrak ini diatur juga di dalam pasal 1338 yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, kata semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Di mana asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yakni kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Tetapi harus tetap mengacu kepada pasal 1320 KUA Perdata. Syarat sah perjanjian yaitu adanya kata sepakat. Nah, ada bahasa tadi yaitu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, kenapa dia dikatakan kebebasan berkontrak? Nah, disinilah dia kata kuncinya bahwa siapa yang melakukan perikatan tersebut bebas membuat apa syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam perjanjian tersebut. Nah, itu menggunakan bahasa apa perjanjian tersebut. Karena formatnya tidak ada yang baku. Yang penting ketika dibuat, maka ketika perjanjian perikatan tersebut sudah disains ataupun ditandatangani, maka sudah berlaku dia untuk dilaksanakan. Inilah tadi menimbulkan pengertian subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Nah, karena di dalam perjanjian melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asasi yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini dalam bentuk perwujudan dari kehendak bebas asasi manusia. Jadi saya katakan bahwa mereka bebas bahasa hukum yang digunakan, kemudian apa saja isi-isinya, dan itu dia. Nah, asas kebebasan pengaturan isi perjanjian menggunakan asas kebebasan berkontrak ini tidak semata-mata diberikan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
Melalui penelusuran hukum perjanjian oleh pemerintah terjadi penggeseran hukum perjanjian ke bidang hukum publik. Nah, hal ini diartikan bahwa pemerintah dalam mengawasi setiap perikatan bertujuan untuk memastikan kepentingan daripada para pihak itu bisa terlaksana. Misal di dalam hukum ketenagakerjaan adanya perjanjian kerja. Nah, maka pemerintah hadir di dalamnya itu untuk melihat apakah klausul yang dibuat oleh pengusaha ini menimbulkan kerugian atau tidak bagi pekerjanya. Nah, jadi tidak bisa sembarang, ya kan? Makanya di dalam pasal 1320 ada namanya syaratnya satu sebab yang halal. Nah, ini diartikan bahwa setiap perikatan yang dibuat, bahasa-bahasanya ataupun syarat dan ketentuannya tersebut, para pihak tidak keberatan untuk melaksanakannya. Sepanjang, nah, tadi catatan lagi, syarat dan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kan itu dia. Nah, jadi disinilah peran daripada pemerintah di dalam satu perjanjian. Dia bukan masuk kepada perjanjiannya, tetapi hanya melihat apakah isinya itu. Ya kan, kalau kita lihat fenomena bahwa ya banyak pengusaha yang memberikan upah, misalnya di bawah upah minimum. Sehingga hal ini merugikan daripada para pekerjanya, terutama bagi mereka yang bekerja secara kontrak kan gitu. Nah, itu dia mengenai azas kebebasan berkontrak. Jadi kita boleh melakukan perikatan apapun. Tadi ada jual beli, sewa menyewa, pinjam pakai dan sebagainya, banyak perikatan-perikatan itu. Tapi isinya harus bisa menimbulkan hak dan kewajiban. Makanya dalam setiap perjanjian itu ada hak dan kewajiban. Nah, jadi mahasiswa hukum ini harus bisa membuat satu perikatan, ya kan, untuk mendapat penghasilannya atau income-nya. Dan sesekali kita menggantikan tugas daripada notaris. Baik, asas yang kedua adalah asas konsensualisme. Nah, asas konsensualisme ini diatur dalam pasal 1320 bahwa adanya kesepakatan dari kedua pihak yang melakukan perjanjian baik dalam perjanjian sewa menyewa, jual beli, maupun beli karena kesepakatan kedua pihak yang melakukan perjanjian tersebut merupakan syarat terjadinya perjanjian. Nah, ini tadi yang barusan saya sampaikan. Nah, jadi dalam
pasal 13, 20 ayat 1. Sepakat. Yang pertamanya sebenarnya adalah cakap. Cakap dulu. Artinya bukan dalam pandai berkata-kata. Tetapi hal ini ditafsirkan di dalam merujuk kepada usia. Usia yang mengadakan perjanjian tersebut. Apakah telah sesuai usianya atau tidak menurut hukum. Yakni perjanjian tidak bisa dilakukan oleh anak-anak. Karena perjanjian tidak bisa dilakukan oleh anak-anak, orang gila dalam pengampuan, pemabuk, kemudian pelaku kejahatan, orang yang masih dalam pengampuan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kata sepakat merupakan kunci utama di dalam satu perjanjian. Kan seperti ijab kabul, persalaman. Nah, azas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian. Kenapa? Ketika isi klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian tersebut belum disepakati, maka perjanjian itu belum dianggap terjadi. Nah, tapi ketika sudah sepakat dengan isinya, syarat dan ketentuannya, maka baru berlaku asas kebebasan berkontrak tadi. Tetapi kalau masih belum ada kesepakatan, maka perjanjian tersebut masih dianggap belum ada. Nah, yang ketiga adalah asas kepercayaan. Tadi setelah asas kebebasan berkontrak, kemudian asas konsensualisme, ya kan? Nah, jadi setelah dibuat perjanjiannya, draftnya, kemudian bagaimana sepakat apa tidak isinya. Ketika sepakat, barulah terjadi perjanjian tersebut. Baik, ini 1 menit pertama sudah akan berakhir. Kita tunggu dulu, nanti masuk kembali ke linknya, ya kan, sejenak kita tambahkan, kemudian nanti kita absensi. Kita kembali setelah iklan-iklan berikut ini, ya kan. Masuk di link yang sama ya, Pak? Iya, link yang ini, yang sekarang ini juga, bukan link yang dulu, yang ini. Baik, Pak.